tentang siapakah Nephilim. Ada yang berkata bahwa anak-anak Allah di sini adalah malaikat. Ada yang berkata anak-anak Allah di sini adalah Set. Orang menganggap itu malaikat, menganggap itu manusia itu sebenarnya tidak penting. Tidak akan membuat saudara kehilangan keselamatan. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar dari Alkitab, ini tidak mungkin malaikat. Sekali lagi ini dulu, Nephilim itu sudah ada. Sebelum ada yang dikatakan firman Tuhan, anak Allah tertarik dengan anak-anak perempuan manusia. Ketika manusia bertambah banyak, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Lalu Nephilim itu siapa? Ada yang berkata begini, itu ciptaan Tuhan di luar Adam dan Hawa. Enggak, Tuhan itu cuma menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan Nephilim. Sama dengan Tuhan tidak menciptakan setan. Karena perancangan Tuhan itu baik semata-mata. Jadi kalau ada yang berkata Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu ada makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan yang setengah manusia, setengah bukan. Enggak, saudara. Karena Tuhan berfirman bahwa segala rancangannya itu sempurna. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Kenapa itu bukan malaikat? Karena malaikat dikatakan dia tidak kawin dan tidak mengawinkan. Di dalam Matius 22 ayat 30 berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nephilim ini adalah spirit dari roh jahat yang sudah menyatu dengan manusia. Nah, gimana itu sebenarnya? Tentang siapakah Nephilim? Pada masa sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi masa seperti yang terjadi di zaman Nuh. Sekali lagi sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa sih yang terjadi sebelum ada air bah di zaman Nuh? Pada waktu itu adanya raksasa-raksasa di bumi, adanya Nephilim. Di bahasa Indonesia memang tidak ditulis Nephilim, tetapi di terjemahan bahasa Inggris disebut itu Nephilim dari bahasa Ibrani. Kenapa kita pelajari? Karena kedatangan Tuhan itu ditandai dengan lahirnya generasi Nephilim. Arti dari Nephilim itu adalah orang-orang raksasa dari kata Ibrani Nephilim yang berasal dari kata napal, artinya ia jatuh. Diterjemahkan juga sebagai raksasa. Dari orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Orang-orang yang kemudian menyatu dengan iblis.